Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dedi Prianto SPD selaku fasilitator kelas 1109, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Merangin. Mohon izin Bapak, di sini kami dari kelompok 7 akan melakukan proses coaching yang mana pada sesi pertama saya Mirna Sutriana akan berperan sebagai coach dan Bapak Ahmad Sobri sebagai coach. Baik Bapak Ahmad Sobri, langsung saja kita mulai. Baik, terima kasih Bu Mirna. Kita mulai. Assalamualaikum Bu Mirna, bagaimana kabarnya siang hari ini? Waalaikumsalam Pak Sobri, alhamdulillah kabar saya baik Pak. Kabar Bapak sendiri bagaimana Pak? Alhamdulillah Bu Mirna, baik. Kabar saya saat ini baik-baik aja. Oh ya, silakan masuk dulu Pak Sobri, silakan duduk. Terima kasih Bu Mirna. Apakah Ibu Mirna mempunyai waktu sedikit luang untuk mengobrol Bu? Baik Pak Sobri, kebetulan saya mempunyai waktu, jadi kira-kira nih Pak Sobri, ada apa siang-siang begini menemui saya? Oke Bu Mirna, jadi begini Bu, saya itu sedang bingung dengan kondisi kelas 6 yang saya hadapi sekarang, yang saya ampu ini Bu. Oh, jadi kira-kira nih Pak Sobri, apa tujuan dari pembicaraan kita hari ini Pak Sobri? Sebenarnya begini Bu, saya menemukan permasalahan di kelas saya itu Bu. Sampai saat ini sudah semester 2, kelas 6 masih aja ada murid saya yang belum lancar membaca. Padahal waktu di kelas 6 kita tinggal dikit lagi Bu, sebentar lagi menghadapi ujian. Saya menginginkan murid tersebut bisa meningkatkan kemampuannya dalam membaca sebenarnya Bu, begitu. Oh, begitu ya Pak Sobri permasalahannya. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Sobri saat melihat ada siswa yang masih belum lancar membaca Pak Sobri? Jujur ya Bu, saya merasa sedih sebenarnya, sedih dan khawatir Bu. Karena untuk menghadapi ujian, tentu anak-anak harus mempunyai bekal untuk mengisi soal-soal ujian. Sementara siswa di kelas saya itu ada 2 orang loh Bu, yang tidak lancar membaca. Saya takut mereka akan gagal dalam menghadapi ujian nanti Bu. Dari cerita yang Bapak sampaikan, kira-kira nih Pak Sobri, faktor apa saja yang menyebab kedua murid tersebut belum bisa membaca, Pak? Ini saya mendapatkan informasi dari teman-teman di kelas mereka. Kedua anak ini adalah siswa yang kurang aktif di kelas Bu, di seluruh mata pelajaran, dan mereka sering absen dan jarang sekali menulis pelajaran, menulis waktu pelajaran sedang berlangsung begitu Bu. Oh, begitu ya Pak permasalahannya. Ya. Kira-kira nih Pak Sobri, apakah Bapak sudah menghubungi orang tua murid tersebut untuk menanyakan kondisi belajar siswa tersebut di rumah, Pak? Iya Bu, saya sudah mencoba menghubungi orang tua dari anak-anak tersebut beberapa hari yang lalu. Menurut keterangan orang tua dari anak-anak tersebut, mereka jarang sekali memantau perkembangan belajar dari anak-anak mereka, dikarenakan kesibukan mereka yang bekerja, sehingga tidak mempunyai waktu untuk mengajari anak-anak mereka di rumah. Saat bertemu anak-anak pun mereka sedikit sekali mendapati anak, kalaupun sudah pulang kerja, mereka langsung mendapati anak-anak mereka sudah tidur, dan tidak mengulang lagi pelajaran-pelajarannya, begitu. Oke, baik Pak. Jadi sejauh ini belum ada perkembangan ya Pak dalam anak tersebut membaca. Nah, begini Pak Sobri, kira-kira kalau kita gambarkan dengan skala 1 sampai dengan 10, kira-kira Bapak Sobri ini saat ini berada di skala berapa nih Pak untuk mencapai tujuan yang Bapak harapkan tersebut? Nah, itu dia Bu. Kalau di antara skala 1 dan 10, saya merasa masih berada di skala 6 Bu. Sangat rendah saya merasa Bu. Karena pada saat di awal itu saya sudah berusaha mengajari anak tersebut membaca di saat waktu istirahat maupun pada saat-saat jam pelajaran kosong. Tetapi lama-kelamaan anak itu merasa bosan dengan saya Bu, dan jenuh, hingga akhirnya mereka merasa sulit dalam belajar. Karena merasa waktu istirahat mereka dan untuk bermain itu terpotong karena saya memaksa mereka. Jadi sekarang saya sudah merasa sangat putus asa Bu Mirna. Oke, baik. Jadi menurut Pak Sobri dari skala 1 sampai 10, Bapak masih berada di posisi 6 ya, Pak?
Iya, Memangnya Pak Sobri menginginkan berada di skala berapa sih Pak dalam pencapaian tujuan ini? sebenarnya saya menginginkan berada di skala 9 dan 10 seharusnya, Bu. Oke, baik Pak. Nah, Pak Sobri, dari skala 6 ke skala 9 atau 10 itu sangat membutuhkan tambahan angka yang sangat banyak ya Pak ya. Nah, kira-kira apa nih strategi yang akan Bapak lakukan? Lalu, apakah kira-kira hambatan yang bisa menghambat Bapak dalam mencapai tujuan Bapak tersebut? Nah, rencana saya, Bu, kalau strategi saya, pertama yang akan saya lakukan itu mengatur pertemuan dengan orang tua kedua anak tersebut, Bu, untuk membahas terlebih dahulu tentang perkembangan murid saya ini, Bu. Lalu saya akan meminta izin kepada kedua orang tua murid-murid itu untuk mengajarkan mereka membaca dengan saya saat pulang dari sekolah. Lalu kemudian saya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan kedua murid tersebut secara personal, agar mereka mau meluangkan waktu mereka untuk belajar bersama saya sepulang dari sekolah tadi, Bu. Lalu saya juga akan mengajari mereka teknik yang tepat untuk strategi dalam belajar membaca, mereka merasa nyaman, senang dalam belajar belajar membaca, mereka juga termotivasi bersama saya. Selain itu, saya juga akan meminta bantuan kepada setiap guru dari mapel di sekolah kita ini yang masuk di kelas saya nanti untuk membimbing dan membantu perkembangan membaca anak tersebut. Kalau untuk hambatan yang saya rasakan saat ini sebenarnya, Bu, saya membutuhkan banyak waktu, Bu, dalam mengajari anak-anak tersebut membaca. Sementara terkadang sepulang sekolah saya ada pekerjaan lain, Bu, mau ke ladang lah, mau ke kebun yang menunggu di rumah saya. Saya berusaha mengatur waktu untuk mengajar anak-anak tersebut membaca sebaik mungkin agar tidak menjadi penghalang sih, Bu, dalam mengajar anak-anak tersebut. Itu rencana saya, Bu. Wah, ide yang luar biasa sekali ya, Pak. Jadi, Bapak ini hambatannya karena waktu ya, Pak, karena kesibukan lain yang menunggu di rumah. Tapi saya yakin nih, Bapak bisa mengatasi semuanya dan mampu mengajari anak-anak tersebut membaca dengan teknik dan waktu yang tepat, sehingga Bapak bisa mencapai tujuan yang Bapak harapkan. Ide bagus sekali itu, Pak Sobri. Saya sangat mendukung sekali. Nah, kira-kira nih Pak, kapan nih Bapak akan memulai melaksanakan rencana tersebut untuk mengajari anak-anak tersebut, Pak, dan untuk membaca? Terima kasih, Bu Mirna, motivasinya. Iya, Bu. Rencana saya beberapa hari ke depan saya akan mulai melatih murid ini, Bu. Mencobanya untuk mengajar membaca. Wah, betul sekali Pak Sobri. Ibarat kata pepatah ini lebih cepat lebih baik ya Pak. Jadi lebih cepat kita bergerak lebih baik. Nah, semangat terus pokoknya ya Pak Sobri ya. Oh iya Pak Sobri, satu lagi. Ini komitmen apa nih yang akan Bapak lakukan? Dan kira-kira untuk mengajak anak tersebut berlatih membaca dengan Bapak secara rutin, apa nih cara Bapak dalam berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut? Nah, ini saya akan selalu memberikan penguatan positif, Bu, rencananya kepada murid saya saat mereka belajar membaca. Saya juga akan memberikan latihan membaca secara rutin kepada murid saya tersebut, Bu. Kemudian terakhir saya akan membuat jadwal rutin dengan kedua orang tua murid tersebut untuk membahas perkembangan mereka dari hari ke hari selama belajar membaca dengan saya. Wah, luar biasa sekali ya Pak Sobri. Semoga bisa terlaksana sesuai dengan tujuan yang Bapak harapkan. Nah, selanjutnya nih, bagaimana cara Bapak mengukur keberhasilan rencana Bapak tersebut? Rencananya saya akan mengukur keberhasilan mereka itu, Bu, dengan melihat peningkatan dan partisipasi murid saya dalam pembelajaran maupun dalam membacanya keseharian di kelas, Bu. Begitu. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Saya yakin Bapak akan bisa melaksanakannya dengan baik nih Pak. Terima kasih banyak, Bu Mirna, karena sudah memberikan saran dan mendengarkan keluhan saya di kelas. Ya, sama-sama ya Pak Sobri. Sama-sama, Bu. Demikianlah hasil percakapan kucing dari saya dan Pak Sobri. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan coaching berikutnya, yaitu saya dengan Bu Sutradewi. Dengan Bu Sutradewi dari kelompok 7. Baik, Bu Sutradewi. Selamat siang, Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Dewi?
Alhamdulillah baik Pak. Selamat siang juga Pak. Terima kasih Pak sudah bertanya. Apa yang bisa saya bantu hari ini Bu Dewi kira-kira? Gini Pak ya, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Waduh, bagus sekali itu Bu Dewi. Apa tujuan Bu Dewi dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Sebenarnya saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa-siswa saya tuh Pak. Oh, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Bu Dewi? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif Pak. Oh, gitu. Apa saja yang menjadi tantangan Ibu Dewi dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan Pak dalam mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung Pak. Oh, oke, saya mengerti. Apa ya sebenarnya yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan itu tadi? Hmm, Kira-kira. mungkin yang saya butuhkan Pak, strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung gitu Pak. Oh, baik Bu Dewi. Mari kita bahas strategi ini untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara di dalam kelas saat pelajaran Bu Dewi sedang berlangsung. Yang pertama-tama, Bu, kita perlu memahami penyebab siswa itu dulu. Kadang siswa itu kenapa dia suka berbicara dalam kelas? Apakah karena mereka tidak memahami materi kita, ataukah mungkin karena mereka bosan dengan pelajaran kita, atau mungkin karena ingin menarik perhatian Bu Dewi gitu. Mungkin Pak dari yang Bapak bicarakan tadi saya pikir mungkin karena mereka tidak memahami materi pelajaran Pak. Oh, jika demikian, Bu Dewi, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa yang tadi yang bermasalah. Kita juga harus bisa mengatakan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan dalam pelajaran kita, Bu Dewi. Iya Pak, saya akan mencobanya Pak. Oke, selain itu kita juga perlu memberikan penguatan Bu Dewi kepada siswa yang tidak berbicara saat pelajaran berlangsung. Agar apa? Agar memberikan puji seperti apa? Seperti memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang dalam pelajaran kita selalu mendengarkan begitu. Iya Pak, saya akan melakukannya. Nah, bagaimana Bu Dewi? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran kira-kira tentang kedepannya? Iya Pak, dari yang Bapak arahkan tadi, yang Bapak masukkan kepada saya sudah memiliki gambaran. Baik, saya rasa kita mungkin sudah selesai mencari solusi permasalahan Bu Dewi hari ini. Silakan Ibu Dewi untuk mengimplementasikannya di kelas strategi tersebut tadi dan beritahu saya nanti hasilnya ya Bu Dewi. Iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak ya, saya akan melakukannya. Ya, sama-sama Bu Dewi. Iya Pak. Baiklah, terima kasih. Sekarang saya lagi dari kelompok 7 akan melakukan percakapan dengan Ibu Mirna, di mana saya sebagai coach dan Ibu Mirna sebagai coachee. Selamat pagi Bu Mirna, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Dewi. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya Bu Dewi. Oh, sama sekali tidak mengganggu. Tadi Bu Mirna WA katanya ada hal yang mengganjal di hati Bu Mirna dan ingin berbagi cerita dengan saya ya? Iya betul sekali Bu Dewi. Apa nih yang mau dibicarakan Bu Mirna? Begini Bu Dewi, ada salah satu murid di kelas saya itu yang sering tidak masuk sekolah dengan alasan setiap harinya itu berbeda-beda. Terkadang beralasan kesiangan, sakit perut di jam mau berangkat ke sekolah, atau bahkan terkadang alasannya itu hal sepele, menunggu sarapan sebelum matang, Bu. Begitu. Oh, gitu ya. Jadi, fokus pembicaraan kita hari ini, murid yang sering tidak masuk sekolah dengan alasan yang berbeda-beda setiap harinya. Iya. Begitu Ibu ya Mirna. Kemudian dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Bu Mirna dapatkan? Saya ingin membantu murid tersebut, Bu Dewi. Saya ingin membantunya bagaimana agar murid tersebut tidak mengulangi perbuatannya lagi. Oke, Bu Mirna. Sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan apa saja untuk membantu murid tersebut?
Saya sudah sering kali menasehatinya, Bu, konsultasi dengan wali murid. Nah, dari hasil konsultasi itulah saya mendapatkan keterangan bahwa si anak ini tinggal bersama dengan neneknya, Bu. Ternyata orang tuanya itu tidak ada di rumah karena orang tuanya itu menjadi TKI di Malaysia, Bu. Begitu. Dari nasihat yang Ibu Mirna berikan dan konsultasi yang Ibu Mirna lakukan, jika dilihat dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu Mirna dalam pencapaian tujuan tersebut? Kalau menurut saya, dari skala 1 sampai 10, posisi saya masih berada di skala 5, Bu. Bu Mirna paling ingin di posisi berapa? Saya sebenarnya menginginkan di posisi angka 8, Bu. Untuk mencapai posisi angka 8, apa yang bisa Ibu Mirna lakukan untuk membantu murid tersebut untuk mencapai ke angka 8 tersebut? Sebenarnya itu, Bu, yang sekarang saya pikirkan. Nah, jadi apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa membantu anak tersebut agar anak tersebut bisa semangat datang ke sekolah dan tidak membolos lagi, Bu. Kalau berdasar begitu, kalau menurut pengalaman Bu Mirna, anak-anak itu senang diperlakukan bagaimana sih agar lebih rileks, lebih semangat sekolah, dan lebih fokus lagi untuk belajar? Kalau menurut pengalaman saya, mungkin ada ruang tersendiri untuk kita mengobrol dengan anak tersebut. Nah, untuk kita sharing antar guru dan siswa, kemudian saling berbagi cerita dari hati ke hati. Mungkin bentuknya ada yang membantu murid tersebut mencari jalan keluar atau berbentuk mengobrol santai, begitu, Bu. Dari dua hal, ngobrol dalam hal santai atau ngobrol dalam mencari solusi tadi, kira-kira yang bisa dilakukan Bu Mirna yang mana? Yang bisa saya lakukan ya, Bu, ya. Ya. Saya akan mengobrol santai dengan murid tersebut atau dengan teman-temannya. Mungkin itu akan lebih mengena, Bu, di hati murid tersebut. Nanti saya dapat melakukan tanya jawab kepada murid tersebut secara langsung dan saya akan memberikan pertanyaan pancingan-pancingan bagaimana caranya agar kita tidak terlambat bangun misalnya. Terus kemudian apa sih kita manfaat jika kita aktif masuk ke sekolah. Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan kepada murid tersebut penguatannya. Kemudian kapan Bu Mirna bisa menindaklanjuti masalah ini? Nah, kalau untuk menindaklanjuti masalah ini, saya akan melakukannya sesegera mungkin, Bu, ya. Saya akan meluangkan waktu untuk mengobrol santai bersama murid tersebut. Mungkin saya juga bisa melakukannya di waktu jam istirahat gitu. Betul sekali Bu Mirna, supaya masalah segera bisa terselesaikan. Apa yang Bu Mirna dapatkan dari obrolan kita hari ini? Sebelumnya saya bingung sekali nih, Bu. Namun sekarang saya sudah mempunyai gambaran tindakan apa yang akan saya lakukan untuk menghadapi persoalan saya ini. Terima kasih banyak ya, Bu Dewi ya. Sama-sama Bu, kita akan membicarakan masalah ini lagi setelah Bu Mirna ngobrol bersama anak-anak. Sukses selalu Bu Mirna ya. Amin, terima kasih Bu Dewi.